Ketum PSSI Erick Thohir jarak timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tinggal 15 poin dan ucapkan banyak terima kasih kepada para pemain. Usai tahan imbang Australia, media Vietnam sebut timnas Indonesia jadi tim terkuat di ASEAN. Dua pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia, nomor 1 sampai dimarahi Shin Tae-yong. Usai bantu timnas Indonesia tahan Australia, Rizky Ridho dipastikan absen bela Persija saat tantang PSBS Biak. Pangeran Johor komentari pidato Jay Itzes singgung persatuan di skuad timnas Indonesia. Pesan penting pelatih Australia untuk supporter timnas Indonesia setelah tahu atmosfer GBK. Dragan Talajik terancam dipecat, pelatih Cina wajib kalahkan timnas Indonesia, apapun kondisi dan keadaan wajib menang. Dihukum wasit saat Indonesia versus Australia, Justin Hubner, aura kartu kuning sungguh melekat. Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Timnas Indonesia dapat hadiah besar dari FIFA usai tahan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ketum PSSI Erick Thohir jarak timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tinggal 15 poin dan ucapkan banyak terima kasih kepada para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada semua pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda meraih 1 poin penting saat berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/9). Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut membuat Indonesia bertahan di posisi keempat klasemen. Sebelumnya mereka sukses menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Erick Thohir menilai bahwa semua pemain sudah berjuang maksimal. 2 poin yang mereka dapatkan cukup penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Apalagi lawan yang mereka hadapi di ajang ini tidak akan mudah. Saya paham kalian telah memberikan penampilan terbaik dalam 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan kita mendapatkan 2 poin, kata Erick Thohir. Nantinya hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan 4 akan menjalani putaran keempat. Tentunya Indonesia harus bisa memaksimalkan 8 pertandingan sisa. Kemenangan atas Cina dan Bahrain akan semakin membuat posisi mereka nyaman di klasemen. Kalau kita ingin lolos kualifikasi mungkin bisa peringkat kedua, kita membutuhkan 15 poin. Kita masih ada 8 pertandingan lagi. Erick menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia bukan hal yang mudah. Namun target tersebut bukan berarti tidak mungkin saat semua pihak bisa bekerja sama dan berjuang keras. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada perjuangan semua pemain di lapangan. Saya tahu tidak mudah, tapi semangat.
Terima kasih telah mencoba memberikan penampilan terbaik. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, ujarnya. Usai tahan imbang Australia, media Vietnam sebut timnas Indonesia jadi tim terkuat di ASEAN. Media Vietnam mengklaim timnas Indonesia sebagai tim terkuat ASEAN saat ini setelah sukses menahan imbang Australia di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil imbang jelas jadi sorotan di seluruh penjuru Asia Tenggara. Sebelumnya, timnas Indonesia juga sukses membukukan hasil serupa. Pada laga perdana, tim asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah. Performa tim Garuda mendapatkan apresiasi penuh dari media Vietnam. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia jauh di atas level permainan Vietnam. Para pemain tim Garuda dianggap tampil tanpa rasa takut menghadapi negara-negara yang lebih kuat berdasarkan peringkat FIFA. Sudah jelas saat ini Indonesia semakin tangguh dan pantas disebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara, tulis laporan Soha. Performa mereka jauh meyakinkan dibanding timnas Vietnam, lanjut laporan mereka. Selain itu, Soha juga mengapresiasi timnas Indonesia yang berhasil membalikan prediksi media-media internasional. Sebelumnya, tim Garuda dianggap bukan unggulan pada persaingan di ronde ketiga. Soha mengapresiasi semangat juang timnas Indonesia saat menghadapi Australia yang jauh lebih diunggulkan. Pada akhirnya, tim Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu optimis, tulis Soha. Meskipun dianggap sebagai underdogs, para bintang naturalisasi dari tim Nusantara ini memasuki pertandingan dengan adil, bermain dengan penuh semangat, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan melawan Australia, lanjutnya. Media tersebut mengkritik timnas Vietnam sedang anjlok. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... Dua pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia. Nomor 1 sampai dimarahi Shin Tae-yong. Dua pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia menarik diulas. Salah satunya ada Marcelino Ferdinand. Diketahui timnas Indonesia baru saja menghadapi timnas Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meski berhasil merebut 1 poin penting, penampilan sejumlah pemain timnas Indonesia jadi sorotan karena dinilai tak bekerja optimal. Beberapa pemain tampil melempem. Siapa saja mereka? Salah satu pemain timnas Indonesia yang penampilannya melempem saat lawan Australia adalah Rafael Struijk. Pemain yang satu ini diturunkan Shin Tae-yong sejak awal laga. Tetapi Rafael tak bekerja optimal. Alhasil Rafael Struijk tidak main penuh dalam laga kontra Australia. Dia diganti dengan Witan Sulaiman pada babak kedua.
Usia laga, Shin Tae-yong membeberkan penyebab Rafael Struijk tak main penuh dalam laga kontra Australia. Ternyata Rafael Struijk mengalami cedera setelah laga melawan Arab Saudi. Tak ayal, hal ini juga jadi penyebabnya tampil melempem di laga kontra Australia. Selain Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand juga tampil melempem di laga Timnas Indonesia versus Australia. Bahkan Marcelino dapat teguran keras di pinggir lapangan dari Shin Tae-yong di tengah laga semalam. Marcelino Ferdinand terlihat diomeli habis Shin Tae-yong. Pemandangan ini yang turut terekam kamera ini pun jadi sorotan sejumlah netizen. Mereka menyambut dengan senang karena merasa terwakilkan oleh Shin Tae-yong yang telah memarahi Marcelino Ferdinand karena tampil buruk. Usai bantu Timnas Indonesia tahan Australia, Rizky Ridho dipastikan absen bela Persija saat tantang PSBS Biak. Rizky Ridho dipastikan absen membela Persija Jakarta dalam laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 kontra PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayandipta, Gianyar, Bali. Kamis 12/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. Carlos Pena mengaku tak mau memaksakan Rizky Ridho untuk tetap bermain. Pasalnya Rizky Ridho sudah bermain sebagai starter dalam 2 laga Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho tampil 80 menit kala melawat di markas Arab Saudi pada Kamis dalam kurung 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Pemain 22 tahun tersebut juga dipercaya sebagai starter dan main penuh kala menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho kemarin bermain 100 menit, ujar Carlos Pena dalam konferensi pers jelang laga PSBS Biak versus Persija Jakarta Rabu dalam kurung 11 September 2024. Jika saya memainkannya besok, dia akan beresiko cedera. Dan saya pikir jika Rizky Ridho mengalami cedera setelah saya mainkan di laga besok, tidak ada yang senang dengan situasi tersebut nantinya, lanjutnya. Sebagai juru taktik Persija Jakarta, dirinya memberi jatah libur buat Rizky Ridho. Dirinya menginginkan pemain 22 tahun kembali ke skuad Persija Jakarta dengan kondisi fisik terbaik. Carlos Pena juga memuji penampilan Rizky Ridho saat menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia kala menghadapi Australia. Jadi tanggung saya sebagai pelatih adalah memberikannya istirahat dan mengandalkannya di laga berikutnya, ujar Pena. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pangeran Johor komentari pidato Jay Itzes singgung persatuan di skuad Timnas Indonesia. Presiden Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim turut berkomentar mengenai hasil yang diraih Timnas Indonesia saat imbang 0-0 lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Selasa dalam kurung 10 September 2024.
Hasil ini juga menarik perhatian Presiden klub Malaysia, Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Sosok bergelar HRH dalam kurung His Royal Highness itu mengomentari Instagram Timnas Indonesia yang mengunggah video saat sang kapten Jay Itzes memompa semangat supporter. Jay Itzes memberikan pidato berapi-api untuk membalas kepercayaan supporter yang sudah mendukung Timnas Indonesia selama ini. Sang Pangeran Johor kemudian mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia. Ia menyinggung soal persatuan yang menimbulkan kejayaan. Perpaduan atau bersatu adalah kunci kejayaan, tulis Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Pada laga melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Secara pribadi saya merasa puas. Apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua. Pada FIFA Matchday Oktober mendatang, Timnas Indonesia menghadapi 2 laga tandang lawan Bahrain dan Cina. Menurut Shin Tae-yong, tidak ada persiapan khusus untuk Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga tandang yang cukup melelahkan tersebut. Jujur, untuk melawan Bahrain dan Cina sebenarnya sama saja seperti saat ini. Kami akan melakukan TC singkat, jelas Shin Tae-yong. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can... Pesan penting pelatih Australia untuk supporter Timnas Indonesia setelah tahu atmosfer GBK. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hampir 70.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Hasilnya, pemain yang berada di lapangan tampil cukup nyaman dan memberikan perlawanan sengit. Laga yang ditutup dengan skor imbang 0-0 tersebut dirayakan cukup meriah karena posisi kedua tim di ranking FIFA cukup jauh. Bagi Indonesia, 1 poin ini jadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Graham Arnold menjelaskan suasana di stadion cukup luar biasa. Supporter tanpa henti memberikan dukungan dari tribun untuk semua pemain skuad Garuda. Bahkan dari layar televisi terlihat tidak ada celah dan hampir semua sisi stadion penuh. Menurutnya, supporter harus bangga dengan penampilan timnasnya malam itu. Terima kasih untuk semua orang di Indonesia. Atmosfer yang luar biasa malam ini. Anda harus bangga dengan tim Anda. Arnold juga memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Paes tampil cukup luar biasa dalam membendung ancaman dari Australia. Menurutnya, kiper tersebut pantas mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini adalah penjaga gawang Indonesia. Karena dia melakukan banyak penyelamatan bagus, ujarnya. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Dragan Talajik terancam dipecat, pelatih Cina wajib kalahkan Timnas Indonesia, apapun kondisi dan keadaan wajib menang. Posisi Branko Ivankovic di kursi pelatih Timnas Cina saat ini sedang terancam. 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan hasil yang kurang memuaskan. Mereka tumbang dengan menyakitkan dengan skor telak 7-0 dari Jepang.
Selanjutnya, tim Dragons gagal mengalahkan 10 pemain Arab Saudi dan kalah dengan skor 1-2. Bulan Oktober nanti mereka harus menghadapi Australia dalam kurung 10/10 dan Indonesia dalam kurung 15/10. Hasil minor yang mereka dapatkan membuat nasib Ivan Kovic terancam. Terkait nasibnya di timnas Cina, Branko Ivankovic memberikan pembelaan. Dia mengakui bahwa laga melawan Jepang sangat sulit untuk dimenangkan. Namun penampilan Wulei DKK membaik saat melawan Arab Saudi. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada saya dalam kurung terkait pemecatan. Kami mengalami kekalahan besar pada pertandingan pertama. Namun kami berkembang pada pertandingan kedua, kata Branko Ivankovic. Ivankovic cukup percaya diri dengan skuad yang ada saat ini. Mereka sudah semakin optimis untuk bisa bertanding ke Piala Dunia. Tentunya, Cina tetap mewaspadai tim lain yang bisa saja kembali membuat mereka tumbang dengan menyakitkan. Terutama timnas Indonesia yang menjadi kuda hitam di grup C ini. Tim sudah terorganisir dengan baik di lapangan, jadi saya memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain. Pertandingan itu sangat rumit, jadi saya membutuhkan beberapa pemain pengganti yang siap untuk menangani situasi yang berbeda. Dihukum wasit saat Indonesia versus Australia, Justin Hubner, aura kartu kuning sungguh melekat. Bek timnas Indonesia Justin Hubner menjadi satu-satunya pemain yang dihukum wasit saat lawan timnas Australia di SUGBK Selasa dalam kurung 10 September 2024. Justin Hubner kembali dari masa hukuman saat timnas Indonesia menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Bek Wolverhampton FC itu langsung diplot menjadi starter pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ia menjadi trio bek tengah bersama Jay Idzes dan Rizky Ridho. Hubner sengaja menjatuhkan Iran Kunda di dekat kotak penalti Indonesia. Beruntung tendangan bebas yang diambil Craig Godwin bisa diamankan Maarten Paes. Akibat hukuman dari wasit tersebut, Hubner justru merespon dengan berkelas di media sosial Instagram pribadinya. Aura kartu kuning, begitu tulis Hubner dalam unggahannya pada Rabu dalam kurung 11 September 2024. Seperti diketahui, Hubner telah mengantongi 4 kartu kuning untuk timnas senior sejak Januari 2024 lalu. Bek berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain Indonesia yang mengantongi kartu kuning terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati begitu, Hubner bertekad untuk memperbaiki permainannya. Ia ingin berharap Indonesia bisa memetik kemenangan saat bersua Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Saya pikir kami harus mendapatkan 6 poin dari 2 laga lawan Bahrain dan Cina, kata Hubner selepas laga lawan Australia di SUGBK. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I
Shin Tae-yong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menerima kritik meski berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengejutkan banyak pihak dengan 2 hasil imbang yang diperoleh. Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September. Selanjutnya mereka kembali tampil mengejutkan dengan hasil seri 0-0 melawan Australia. Dengan 2 hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini merupakan kejutan besar karena sebelumnya timnas Indonesia dianggap tidak memiliki peluang besar di kualifikasi kali ini. Banyak media internasional dan netizen memberikan pujian untuk penampilan Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Namun, tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa netizen Indonesia melalui akun Instagram +ball.ink mengkritik Shin Tae-yong dengan tajam. Mereka merasa bahwa meski STY menerima gaji besar dan fasilitas lengkap, strategi bertahan dan mengandalkan counter attack yang diterapkan dinilai tidak memadai. STY mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah, tapi hanya bisa bermain bertahan. Harusnya dengan pemain keturunan yang berkarier di Eropa, kita bisa bermain menyerang, ungkap netizen tersebut. Mereka juga merasa bahwa Arab Saudi dan Australia tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermain bertahan dan bahkan meminta PSSI untuk mempertimbangkan pelatih baru. Di sisi lain, beberapa netizen membela STY. Akun Instagram @elchudai menganggap bahwa kualitas pemain Australia tidak lebih unggul dari Indonesia dan nilai pasar pemain bukanlah indikator mutlak. Akun Lukman Hakim juga menambahkan bahwa permainan Arab Saudi dan Australia yang tampak biasa-biasa saja merupakan hasil dari taktik STY yang dipadukan dengan kemampuan pemain-pemain yang bisa memaksimalkan strategi tersebut. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's Timnas Indonesia dapat hadiah besar dari FIFA usai tahan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru-baru ini meraih hadiah istimewa dari FIFA berkat penampilan cemerlang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Garuda menghadapi Australia, tim yang menduduki peringkat 25 dunia. Meski gawang Maarten Paes mendapat banyak ancaman dari lawan, ketangguhan Paes dan pertahanan solid, termasuk peran penting J.E. Itzes, memastikan timnas Indonesia mengamankan 1 poin dengan hasil imbang 0-0. Hasil imbang ini bersama dengan hasil serupa melawan Arab Saudi berdampak positif pada peringkat FIFA Indonesia. Tim Garuda kini memperoleh tambahan 15,44 poin dari 2 laga tersebut. Setelah laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia menambah 6,88 poin, sedangkan hasil imbang melawan Australia menambah 8,57 poin menurut perhitungan VOT Rankings. Peningkatan ini berdampak langsung pada ranking FIFA Indonesia.
Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Indonesia berada di peringkat ke-133. Kini berkat dua hasil imbang tersebut, timnas Indonesia melesat ke peringkat ke-129, naik 4 posisi dari sebelumnya. Kesempatan untuk menambah poin kembali terbuka pada jeda internasional berikutnya di bulan Oktober. Pada bulan tersebut, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina yang dapat memberikan peluang tambahan untuk memperbaiki peringkat FIFA mereka.